Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ida Ayu Indah Febriani, SP MIKOM. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai manajemen sumber daya manusia. Hal pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah pengertian dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Jadi di sini, manajemen sumber daya manusia itu sendiri merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan terhadap sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu organisasi atau perusahaan. Untuk itu, dengan adanya manajemen sumber daya manusia ini akan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adanya manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan atau organisasi akan memastikan organisasi tersebut memiliki tenaga kerja yang berkualitas, terampil, dan produktif, serta dapat memastikan kesejahteraan dan kepuasan karyawan serta mempromosikan lingkungan kerja yang sehat, aman bagi perusahaan. Adapun beberapa fungsi dari manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama yaitu perencanaan tenaga kerja. Jadi di sini perusahaan sudah merencanakan sumber daya manusia yang akan dipakai dalam menjalankan tugas-tugas dari perusahaan. Jadi perusahaan sudah merencanakan berapa kebutuhan dari tenaga kerja yang dibutuhkan dan kualifikasi apa saja yang akan dibutuhkan dalam suatu perusahaan tersebut. Fungsi yang kedua yaitu rekrutmen tenaga kerja. Jadi di sini perusahaan akan menseleksi tenaga kerja yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan tersebut. Seleksi yang dilakukan untuk dapat mengetahui sejauh mana keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga kerja yang akan bekerja di perusahaan itu sendiri. Fungsi yang ketiga yaitu orientasi dan penempatan tenaga kerja. Orientasi dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan mental bagi karyawan yang mengalami peralihan dari lingkungan pendidikan ke dunia kerja yang nyata. Sedangkan untuk penempatan tenaga kerja merupakan penempatan yang dilakukan oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang berada pada unit-unit tertentu. Fungsi yang keempat yaitu pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja ini dilakukan perusahaan dengan cara meningkatkan kualitas dari tenaga kerja dalam suatu perusahaan tersebut. Dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan, pendidikan, promosi, maupun mutasi. Fungsi kelima yaitu penilaian prestasi kerja. Jadi fungsi kelima ini digunakan untuk mengetahui karyawan yang memiliki prestasi yang baik dan tidak baik. Hal ini bersangkutan dengan pemberian kompensasi. Fungsi yang keenam adalah pemberian kompensasi. Jadi pemberian kompensasi ini dilakukan sebagai balas jasa kepada para karyawan berupa finansial maupun non-finansial. Fungsi yang ketujuh yaitu pemeliharaan tenaga kerja. Jadi pemeliharaan tenaga kerja ini terkait dengan aspek ekonomis dan non-ekonomis yang diharapkan memberikan ketenangan dan konsentrasi kepada karyawan sehingga menghasilkan prestasi kerja yang diharapkan perusahaan. Dan fungsi yang kedelapan adalah pemberhentian. Jadi pemberhentian ini adalah pemutusan hubungan antara pekerja dengan perusahaan. Sekian materi dari manajemen sumber daya manusia. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.